Abang-abang, adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Udah subscribe belum? Subscribe dulu. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ingin ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah setia mendukung channel saya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan pastikan teman-teman semua sudah like video ini. Dan jika video ini tembus 200 like dalam satu hari, akan ada giveaway Rp100.000 untuk 2 orang pemenang. Caranya pastikan sudah like, sudah subscribe, dan juga silakan komentar yang menarik di kolom komentar. Oke teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait pinjaman online ya. Di mana kita bersama di era digital ini kita dipermudah oleh era digital ya, tak terkecuali pinjaman ya. Banyak sekali aplikasi-aplikasi pinjaman yang legal ataupun tidak legal atau ilegal yang bermunculan, dan ini menjadi alternatif masyarakat dalam mengakses pinjaman ya, karena pinjaman online ini relatif lebih murah syaratnya dibandingkan pinjaman konvensional seperti bank, kemudian kepada koperasi, pegadaian, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi alternatif lebih gampang bagi masyarakat, sehingga banyak sekali masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online ini untuk bisa meminjam uang ya. Namun kita tahu bersama di beberapa hari yang lalu ini para aparat kepolisian ini sudah melakukan penggerbekan terhadap aplikasi pinjol yang tidak resmi atau ilegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya. Nah, banyak sekali aplikasi pinjol ilegal yang turut diamankan saat penggerbekan tersebut, karena memang banyak pengaduan dari masyarakat ya terkait keresahannya terhadap cara penagihan, kemudian bunga yang sangat tinggi, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, di sini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta kepada para perusahaan aplikasi pinjol yang legal terdaftar resmi ini untuk memberikan bunga yang lebih murah kepada nasabahnya. Nah, kita akan baca berita dari kompas.com dengan judul OJK minta pinjol legal beri bunga yang lebih murah ke nasabahnya ya. Nah, dan ini berita ini diterbitkan pada tanggal 15 Oktober 2021. Kita akan baca beritanya terlebih dahulu ya. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK meminta perusahaan pinjaman online atau pinjol legal dapat memberikan suku bunga yang lebih murah dan memperbaiki cara penagihan ke nasabah. Untuk yang sudah terdaftar atau legal, terus kami tingkatkan agar bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, suku bunga lebih murah, dan juga penagihan terus ditingkatkan supaya tidak menimbulkan ekses di lapangan, kata Wimbo usai rapat yang dipimpin oleh Joko Widodo terkait tata kelola pinjaman online di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 15 Oktober 2021. Wimbo mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk meningkatkan efektivitas dan juga perbaikan layanan dari pinjol legal atau resmi. Saat itu terdapat 107 pinjol legal yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari OJK. Ya, seluruh pinjol legal tersebut terus harus bergabung dalam asosiasi fintech atau layanan finansial berbasis teknologi. Dan ini dalam asosiasi bicara bagaimana membina para pelaku ini bisa lebih efektif memberikan pinjaman yang murah, tepat, dan tidak menimbulkan ekses-ekses penagihan yang melanggar kaidah dan melanggar etika, ujar dia. Dia menghimbau kepada masyarakat untuk hanya bekerja sama dengan pinjol legal dan daftar pinjol legal itu daftar pinjol legal itu, ujarnya, bisa dilihat di situs resmi Otoritas Jasa Keuangan di ojk.go.id. Teman-teman bisa mengecek sendiri ya. Sedangkan untuk penindakan pinjol yang tidak terdaftar, Wimbo mengatakan akan ada sanksi yang memberikan efek jera, termasuk sanksi hukum ya. Ini
ini akan dilakukan bersama kita bersama Kapolri, kemudian Kemkominfo, Gubernur BI dan juga Menteri UMKM telah punya perjanjian bersama, surat keputusan bersama untuk memberantas pinjol-pinjol ilegal, dan diantaranya harus ditutup platform proses hukum baik bentuk koperasi, payment, peer-to-peer lending, ya, kemudian semuanya sama ya. Jadi baik koperasi, kemudian payment, kemudian peer-to-peer lending ini harus diberantas oleh otoritas jasa keuangan ya. Nah, pada rapat yang dipimpin Presiden Jokowi siang ini turut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto, Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Joni Plate, Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Marjio, dan juga Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Kemudian dalam beberapa hari terakhir, ya, Polri meringkus beberapa perusahaan pinjol ilegal diantaranya di Tangerang, Banten, ya, dan Sleman di Yogyakarta. Polda Jabar mengamankan sebanyak 83 aplikasi, ya, banyak sekali ya. 83 orang operator pinjam online pinjol ilegal di kantor pinjol legal di wilayah Samirono, ya, Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Kamis 14 Oktober malam. Di hari yang sama Polda Metro Jaya juga meringkus perusahaan pinjol legal di Cipondoh, Tangerang, Banten. Ya, ini bisa teman-teman baca di kompas.com ya, dengan judul OJK minta kepada perusahaan pinjol legal beri bunga yang lebih murah kepada nasabah. Nah, di sini saya akan menanggapi sedikit ya terkait OJK meminta kepada para perusahaan pinjol ini untuk mengurangi suku bunga yang diberikan kepada nasabahnya, karena memang banyak sekali aduan dari masyarakat ya terkait suku bunga yang terlalu tinggi yang diberikan kepada nasabah ataupun debitur. Belum lagi denda keterlambatan ya yang diberikan kepada masyarakat. Ini sangat mencekik sekali. Tentunya ini perlu evaluasi dari OJK terhadap aplikasi-aplikasi pinjol legal ini yang terdaftar resmi, sehingga bisa mempermudah masyarakat baik dalam proses pembayaran ataupun dalam memberikan suku bunga yang lebih murah. Dan juga kita tahu bersama banyak sekali berita yang memberitakan bahwasanya cara-cara penagihan dari pinjol baik legal ataupun ilegal ini yang keluar dari kaidah atau kode etik yang sudah ditetapkan oleh OJK ya, terkait penyebaran data pribadi, kemudian penyebaran mengedit foto-foto menjadi yang tidak senonoh dan lain sebagainya. Dan ini tentunya butuh evaluasi yang cukup besar-besaran dari OJK ya, untuk bisa lebih mengamankan lagi para pelaku usaha pinjol, aplikasi pinjol baik yang legal ya. Ini khususnya untuk yang legal. Yang ilegal ini kita harap semua OJK bisa memberantas semua aplikasi pinjol yang ilegal. Dan beberapa hari yang lalu juga Menko Polhukam Bapak Mahfud MD ini juga meminta kepada nasabah masyarakat yang memiliki tunggakan atau gagal bayar di aplikasi pinjol ilegal ya yang tidak resmi, stop bayar, jangan dibayar ya. Kalau Anda ditagih silakan lapor ke pihak kepolisian terdekat atau di setempat di daerah Anda ya. Nah, jadi kita harapkan ya, saya himbau ya kepada para pelaku perusahaan aplikasi pinjol legal yang resmi ini, mohon diberikan suku bunga yang lebih rendah kepada masyarakat ya, karena kita tahu bersama saat ini kan kita masih dalam masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai dengan adanya kemudahan peminjaman aplikasi pinjol legal ini, ya ini malah makin mempersulit masyarakat, khususnya masyarakat golongan menengah ke bawah ya. Jadi bagi teman-teman silakan komentar di kolom komentar jika ada ya pengalaman-pengalaman terkait peminjaman di aplikasi baik legal ataupun yang ilegal. Dan bagi teman-teman yang mendapatkan ya teror, kemudian ancaman-ancaman dari para penagih hutang, baik melalui yang dari aplikasi pinjol ilegal ataupun legal, ya teman-teman bisa mengadukannya ke otoritas jasa keuangan. Karena kalau aplikasi yang
legal, yang resmi ini tentunya diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Kalau yang ilegal ini teman-teman bisa mengadukan ke pihak kepolisian, karena OJK di sini tidak bertanggung jawab ya kepada aplikasi pinjol yang ilegal ini, karena tidak terdaftar resmi di otoritas jasa keuangan, supaya nanti pihak kepolisian bisa memberantas aplikasi pinjol yang tidak resmi ini. Oke teman-teman, itu saja informasi kita pada hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Silahkan saja komentar di kolom komentar jika ada pengalaman teman-teman semua terkait aplikasi pinjaman online ini, dan kita harapkan bersama semoga himbauan atau ada peraturan khusus lah dari OJK kepada perusahaan aplikasi pinjol ilegal ini untuk bisa menurunkan suku bunga yang lebih murah ya. Oke teman-teman semua, jangan lupa like video ini dan silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman lainnya, dan pastikan teman-teman sudah subscribe channel ini supaya saya bisa terus bersemangat untuk memberikan informasi dan juga edukasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Itu saja, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.